Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Thahan hafizahullahu taala. Kita masih membahas jenis-jenis hadis yang dhaif atau hadis yang ditolak karena kelemahan atau karena keterputusan pada sanadnya. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang terakhir keterputusan pada sanad yang zahir, yang tampak. Kita telah jelaskan ada 4 jenis hadis yang keterputusannya itu zahir. Ya, ada hadis mu'allaq, mursal, mu'dal dan munqati'. Baik, ini yang keterputusannya itu tampak, ya. Saktun zahir, ya, keterputusannya itu tampak. Di sana ada saktun khafi, ya, saktun khafi, yaitu hadis yang ditolak karena ada keterputusan sanad, ya, ada keterputusan pada sanadnya. Hanya saja keterputusan sanadnya itu sangatlah halus, yang tidak diketahui melainkan dengan mutalaah, dengan penelaahan yang begitu mendalam. Nah, di sana ada 2 jenis hadis yang tertolak karena keterputusannya ya sangat halus. Yang pertama disebut sebagai hadis yang mudallas. Kemudian yang kedua, barakallahu fiikum, mursalul khafi. Al-mursal al-khafi. Hadis al-mursal yang khafi. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan coba menjelaskan tentang hadis yang mudallas. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, silakan dibuka halaman 61. Qala hafizahullahu ta'ala anwa'us saktil khafi. Ini saya mohon maaf nggak bisa tayangkan PDF-nya tadi, mau coba tapi ada masalah teknis. Ya, jadi kita seperti ini aja, masing-masing pegang kitabnya, lihat kitabnya, ya, karena qadarullah masyafa'al nggak bisa tadi dipakai laptopnya. Sekarang kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau, hafizahullahu ta'ala. Beliau mulai pembahasan mudallas ini dengan mendefinisikan apa itu tadlis. Mudallas itu adalah jenis hadisnya, tadlis itu adalah bentuknya atau prosesnya. Ya. Qala ta'rifu tadlis. Qala lughatan al-mudallasu ismul maf'uli minat tadlis. Al-mudallas ini merupakan isim maf'ul dari tadlis. Wa tadlisu fil lughati kitmanu aibis sil'ah anil mushtari. Dan tadlis secara bahasa artinya adalah menyembunyikan cacat pada barang dagangan dari pembeli. Ya, jadi yang namanya tadlis, seorang pedagang, dia menjual suatu barang, barangnya itu ada cacatnya, tapi dia sembunyikan. Ya, lalu dia jual kepada seorang pembeli. Ini namanya tadlis. Dia melakukan tadlis. Tidak terang-terangan memaparkan cacat yang terdapat pada barang dagangan. Nah, sama dengan dengan seorang mudallis. Seorang mudallis dia menyampaikan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis yang di dalamnya ada cacat. Ada keterputusan, tapi dia sembunyikan. Nah, ya, di sini ada kesamaan antara tadlis yang dilakukan oleh ya seorang pedagang dengan tadlis yang dilakukan oleh seorang mudallis hadis. Qala wa aslu tadlis mushtaqun minad dalas wa huwa dzulmah au ikhtilat adh-dhilam atau ikhtilat adh-dhalam. Dan asal dari kata tadlis ini diambil dari kata ad-dalas. Ad-dalas itu artinya adz-zulmah, kegelapan. Ya, atau bercampurnya kegelapan, bercampur dengan kegelapan. Ya, ini lebih mendalam lagi akar katanya, ya. Jadi kata mudallis tadi atau mudallas dari kata tadlis. Tadlis artinya menyembunyikan aib barang.
Dan tadlis sendiri dari kata dalas, artinya apa? Mencampur sesuatu dengan kegelapan. Ya, bercampurnya dengan sesuatu dengan kegelapan. Kama fil qamus. Sebagaimana yang disebutkan dalam qamus. Ya, dalam qamus Muhit. Faka'annal mudallisa, ya kenapa dia disebut sebagai hadis yang mudallas? Ya, apa keterkaitannya dengan kegelapan tadi? Faka'anna al-mudallisa, ya, litaqtiyatihi alal waqif alal hadith azlama amrahu fasar al hadithu mudallasan. Ya, kenapa hadis ini disebut sebagai hadis yang mudallas? Karena yang memuat tadlis pada hadis tadi, ya, dia menutupi, dia menggelapkan, menjadikan keadaan hadis itu menjadi gelap, tertutupi dengan sesuatu. Artinya nanti di sanad itu sebenarnya ada kelemahan. Barakallahu fiik. Ada kelemahan pada sang rawi, tapi dia tutupi. Nah, ada yang dia tutupi dari keadaan sanad hadis tersebut. Fasarul hadis mudallasan, maka jadilah hadis tersebut tertutupi, ya, menjadi samar-samar atau menjadi tidak jelas keadaannya. Ya, ini mungkin bagi sebagian antum suatu hal yang baru, ya, tapi ini ma'ruf dibahas oleh para ulama al-mustalah. Ya, hadis mudallas. Qala istilahan, ada secara istilah ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li dhahirihi. Adapun istilah, secara istilah, ya, tadlis itu adalah menyembunyikan cacat pada sanad. Ya, unzuru barakallahu fikum, perhatikan ini, ya. Tadlis secara istilah adalah menutupi cacat pada sanad. Wa tahsinun li dhahirihi, dan, ya, memperbagus penampakan zahirnya. Wah, jadi ketika dilihat ada orang yang melihat hadis tersebut, kelihatan, ini semua rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Berarti hadisnya sahih. Tapi ternyata tidak, ada yang disembunyikan di sana. Misalnya ternyata ada rawi yang dihilangkan. Antara dua rawi yang thiqah ini ternyata ada rawi yang dhaif. Tapi dihilangkan rawi yang dhaifnya. Ini kan bahaya ini. Ya, secara zahir orang melihatnya sebagai sanad yang sahih. Tapi ternyata apa? Di tengah-tengahnya ada seorang rawi yang dihilangkan. Ya, ini bahayanya tadlis. Seseorang menyembunyikan aib, ya, yang terdapat pada sanad dan menampakkan, ya, tahsinu li dhahirihi. Ya, menampakkan seakan-akan yang zahir itu, ya, menampakkan yang tampak itu kelihatan sebagai hadis yang bagus atau sanad yang bagus. Taib. Nanti insyaallah dengan pendetailan dari beliau, insyaallah kita akan paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan tadlis ini. Qala syahrut ta'rif, ay an yastural mudallisu al-aib alladhi fil isnad wa huwa al-inqita' fi sanad fayuskitu al-mudallis syaikhahu wa yarwi an syaikhihi. Ya, wa yuhtalu fi ikhfa'i hadzal isqat wa yuhassinu zahiral isnad bi ayyuhima alladhi yarahu bi annahu muttasil la saqta fihi. Ya. Apa yang dimaksud dengan tadi penjelasan kita tadi tentang hadis yang mudallas atau tadlis, kata beliau, yaitu seorang mudallis, seorang rawi yang mudallis, dia menutupi aib yang ada pada sanad. Dia menutupi aib yang ada pada sanad. Ya. Kemudian apa aib yang terdapat pada sanad tersebut? Huwal inqita' fi sanad, yaitu keterputusan sanad tersebut. Ya, keterputusan sanad tersebut. Jadi ada keterputusan dalam sanad tersebut, tapi disembunyikan. Fayuskitul mudallis syaikhahu wa yarwi an syaikhi. Maka seorang mudallis, ya, dia menyembunyikan syekhnya. Kemudian dalam sanadnya dia katakan bahwa dia mengambil hadis tersebut dari guru-gurunya, dari guru syekhnya, syekh-syekhnya. Ya, jadi syekhnya punya guru, punya syekh juga. Nah, syekhnya dia nggak disebutkan. Langsung dia mengatakan bahwa saya mengambil hadis ini dari si fulan. Ya, si fulan ini
ya padahal dia tidak mengambil langsung dari si fulan ini, tapi dari muridnya, ada muridnya dulu. Ya, misalnya saya punya guru namanya A. A ya mengambil hadis dari si B. Ya. Saya juga ngambil hadis dari si B, tapi bukan hadis yang akan saya sampaikan ini. Kemudian saya katakan ya haddatsani si B. Si B telah menceritakan kepada saya. Padahal saya tadi ngambilnya dari siapa? Dari si A. Tapi nggak saya sebutin, langsung potong kompas. Si A-nya dihapus. Ya, gurunya si A dihapus, tapi yang langsung diambil apa? Langsung disebutkan dari si B. Ya, katakan an fulan, ya. Padahal antara kita dengan rawi tadi ada satu orang rawi yang menghubungkan. Tapi karena satu dan lain hal dihapus. Kita tidak sebutkan. Nanti beliau akan sebutkan apa yang menjadi sebab terjadinya tadlis. Di antaranya karena mungkin gurunya ini lebih junior daripada dia, malu dia. Oh, kalau saya nyebutin di hadis yang saya bawakan, saya ngeriwayatkan dari dia, malu. Soalnya apa? Si fulan ini junior saya. Ya udah deh, dihapus aja deh, langsung saya ke gurunya. Ya. Ini salah satu apa? Salah satu penyebab orang melakukan tadlis. Dia malu karena meriwayatkan dari rawi yang lebih junior daripada dia. Ya. Kemudian dia menutupi ya keterputusan ini. Kemudian dia memperbagus zahirul isnad. Ya, dia memperbagus penampakan sanad ya agar dipahami orang yang melihatnya bahwa sanadnya itu bersambung. La saqta fihi, tidak ada keterputusan di dalamnya. Tidak ada keterputusan di dalamnya. Jadi dia set sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada keterputusan, padahal ada keterputusan. Ya, dia harusnya lewat si A, tapi si A-nya dihapuskan. Dia langsung potong kompas seolah-olah dia meriwayatkan dari si B. Ya, ini adalah bentuk tadlis. Nah, tadlis ini barakallahu fikum dia ada pembagiannya. Ada pembagiannya yang kembalinya pada dua jenis. Ini tadlis isnad dengan tadlis asyuyukh. Ya, tadlis isnad itu dia hapuskan. Dia hapuskan, dia hilangkan dari riwayat tersebut atau dari sanad tersebut satu orang rawi. Dia hapuskan. Ada rawi yang tidak dia sebutkan. Kalau tadlis syuyukh, ya ini juga salah satu bentuk tadlis, ya tapi nggak separah yang pertama ya. Tadlis syuyukh ini dia menamakan syekhnya dengan berbagai macam nama. Ya, misalnya syekhnya itu bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Umar, ya Al-Jawi misalnya. Ya, terkadang dia meriwayatkan dari Syekh Abu Abdillah. Kemudian di waktu yang lain dia katakan, ya aku meriwayatkan dari Syekh Muhammad. Ya, kemudian dia katakan aku meriwayatkan dari Syekh Ibnu Umar. Kemudian dia katakan, kadang-kadang dia katakan aku meriwayatkan dari Syekh Al-Jawi. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar tampak gurunya itu banyak. Ini tadlis syuyukh, dia menamakan syekhnya dengan berbagai nama. Ya. Bisa jadi agar kelihatan banyak guru yang dia ambil periwayatannya, atau bisa jadi untuk menyembunyikan kelemahan. Ya, kalau dia katakan Syekh Muhammad bin Umar, ya, orang tahu bahwa dia adalah seorang rawi yang dhaif, maka diganti ya Syekh Abu Abdillah Al-Jawi. Ya, untuk menyembunyikan bahwa syekhnya ini adalah seorang rawi yang dhaif misalnya. Ini beberapa motif, nanti kita akan jelaskan ya pada tempatnya. Hanya saja barakallahu fikum ya, secara umum tadlis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadlisul isnad, yang kedua tadlis asyuyukh. Ya. Ini menurut jumhur para ulama al-hadis. Sekarang kita jelaskan. Yang pertama, tadlis al-isnad. Ya. Laqad arrafal ulama al-hadis hadza nau' min at-tadlis bi ta'rifat mukhtalifah. Beliau mengatakan, ya, para ulama al-hadis telah mendefinisikan jenis tadlis ini dengan berbagai macam definisi yang berbeda-beda. Ya, jadi mereka
berbeda pendapat atau memiliki banyak definisi tentang tadlis al-isnad. Wa sa'akhtaru as-sahaha wa adaqqaha. Maka aku akan memilih yang paling sahih dan yang paling detail fi nadhari, menurut pendapatku. Jadi ini menurut pendapat muallif. Wa huwa ta'rif al-imamain ya Abi Ahmad ibn Amr al-Bazzar wa Abil Hasan ibn Qattan. Dan ini merupakan definisi dua imam, yakni Abu Ahmad bin Amr al-Bazzar, Imam al-Bazzar, dan Abul Husain ibn Qattan. Ini al-Imam ibn Qattan. Wa hadha ta'rifu huwa, dan definisi ini adalah sebagai berikut. Ta'rifuhu an yarwiya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Ya. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang pernah dia ambil hadisnya. Tapi yang dia riwayatkan ini tidak dia dengar dari dia, dari si fulan. Ya. Min ghairi an yudhkara annahu sami'ahu minhu. Tanpa dia menyebutkan bahwa dia mendengar langsung dari syekh tersebut. Ya. Sebenarnya ada catatan lagi ya, kalau Syekhuna Abu Dawud menambahkan an yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu muhiman annahu sami'a minhu. Min ghairi an yuzkar annahu sami'ahu minhu. Ya, seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang pernah dia ambil hadisnya sesuatu yang tidak dia dengar dari syekh tersebut. Ya. Muhiman annahu sami'a minhu, dengan cara seakan-akan dia mendengar dari syekh tersebut. Ya. Min ghairi an yuzkar, tanpa menyebutkan bahwa dia mendengar dari syekh tadi. Jadi ada sedikit muslihat di sana. Nah, sekarang itu dulu. Antum ambil dulu definisinya sebagaimana disebutkan oleh beliau. Sekarang penjelasan terhadap ta'rif definisi. Ini perlu benar-benar didalami ya. Waduh, ini qadarullah ya, kita seperti ini kalau saya ngajar langsung pakai tabel lebih enak. Ya, digambarkan pakai diagram. Ya. Baik, nanti insya Allah kita upload di page lah. Nanti saya buat bagaimana bentuk dari tadlis al-isnad. Bagaimana bentuk dari tadlis al-isnad. Qala syarhut ta'rif. Sekarang penjelasan terhadap definisi ini. Wa ma'na hadha ta'rif anna tadlis al-isnad an yarwiya rawi an syaikhin qad sami'a minhu ba'dal ahadits. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari seorang syekh yang dia pernah mendengar sebagian hadis dari syekh tersebut. Ya. Jadi memang ini guru dia. Syekh ini memang guru dia. Ya. Dan kita kadang-kadang ngambil hadis dari seorang guru, ya, tapi guru ini tidak memberikan semua hadis yang ada pada dia. Ya, misalnya, oke, saya kasih 5 hadis. Ya, 5 hadis kita ambil dari syekh ini. Kemudian murid yang lain selain kita, dia beri juga hadis yang lain yang berbeda dengan 5 hadis ini. Dikasih 5 hadis juga. Nah, kita harusnya ketika kita mengambil hadis ini dari muridnya, ya, kita nggak bisa dong menyebutkan bahwa saya mendapatkan hadis ini dari si syekh. Kenapa? Karena harus melalui perantaraan murid beliau. Karena kita nggak dapat hadis ini dari syekh, kita dapat hadis yang lain. Ya, maka kemudian kita Kita nggak nyebutin muridnya beliau, kita langsung sebutkan ya dari syekh fulan. Padahal kita nggak dapat langsung dari syekh tadi, tapi melalui murid beliau. Makanya kata beliau di sini, kata Syekh Mahmud Tohan, an yarwi rawi an syekhin qad sami'a minhu ba'dal ahadits. Lakinna hadzal hadits alladhi dallasahu lam yasma'u minhu. Kita benar, kita ngambil ya. Ada seorang rawi dia mengambil sebagian hadis dari seorang syekh. Tapi hadis yang dia tadlis ini enggak dia dengar dari syekhnya langsung. Wa inna ma sami'a min syekhin akhar anhu
Akan tetapi dia mengambil hadis ini dari syekh yang lain, kemudian syekh yang lain ini mengambil dari syekhnya tadi. Jadi dia ngambil dari murid syekh tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ulangi sekali lagi, biar antum jelas tentang tadlis al-isnad. Ada seorang rawi, dia berguru kepada seorang syekh. Kemudian syekhnya ini memberikan beberapa hadis. Ternyata ada hadis lain yang tidak diberikan kepadanya, tapi diberikan kepada murid yang lain. Lalu kita menemui murid yang lain tadi, ya, mengambil hadis tadi dari sang murid. Harusnya ketika menyampaikan hadis ini, ya, kita harus menyampaikan bahwa saya mendengar hadis ini dari muridnya syekh, baru dari syekh. Ya enggak? Kenapa? Karena hadis ini tidak diberikan syekh langsung kepada kita. Tapi kita harus melalui muridnya. Ya. Maka kemudian kita hilangkan murid syekh tadi. Kita langsung seolah-olah kita meriwayatkan dari syekh secara langsung. Ini namanya tadlis isnad. Fayuskitu dzaka syekh wa yarwihi an syekh al-awwal bilafdin muhtamilin lis-sam'i wa ghairihi. Kaqala aw an liyuhima ghairahu annahu sami'a minhu. Maka kemudian kita hilangkan muridnya beliau tadi, ya, kita nggak sebutin muridnya tadi, dan kita meriwayatkan langsung dari syekh yang pertama dengan lafaz yang, ya, dikira bahwa kita mendengar hadis tersebut dari syekh secara langsung. Ya, dari syekh secara langsung. Contoh nih ya, ana ambil contoh ana saja ya. Ana belajar, ya, kepada Syekh Abdullah Mar'i. Syekhuna Syekh Abdullah Mar'i. Syekh Abdullah Mar'i ini punya seorang murid, ya, bernama Syekh Abu Hashim. Ini syekhuna, ya, Syekh Abu Hashim. Ana ngambil hadis dari Syekh Abdullah, ana ngambil hadis juga dari Syekh Abu Hashim. Nah, ketika itu Syekh Abu Hashim meriwayatkan sebuah hadis dari Syekh Abdullah yang saya sendiri nggak pernah dengar Syekh Abdullah ngomong hadis ini. Ya, harusnya kan saya jujur bahwa saya mendengar hadis ini dari Abu Hashim, dari Syekh Abdullah. Paham? Ya, dari Syekh Abdullah. Ya, akan tetapi saya nggak jujur. Ya, saya kemudian hapuskan Syekh Abu Hashim. Kemudian saya bilang, qala Syekh Abdullah. Ya, saya bohong nggak? Bohong nggak? Nggak bohong. Kenapa? Karena benar Syekh Abdullah ngomong itu betul. Cuma yang saya lakukan adalah saya sembunyikan Abu Hashim tadi. Ya. Bohong nggak kalau saya katakan kalau qala Syekh Abdullah? Enggak, Syekh Abdullah memang ngomong seperti itu. Atau saya sampaikan an Syekh Abdullah, ani Syekh Abdullah. Ya, dari Syekh Abdullah. Bohong nggak? Ya, nggak bohong. Karena memang itu diucapkan oleh Syekh Abdullah. Cuma yang saya lakukan adalah saya melakukan tadlis. Ya. Apa tadlis yang saya lakukan? Syekh Abu Hashim tidak saya sebutkan namanya. Seakan-akan saya ngambil hadis tersebut langsung dari Syekh Abdullah. Ya. Agar orang-orang mengira bahwa saya ngambil langsung dari Syekh Abdullah. Ya. Liyuhima ghairahu annahu sami'a minhu. Lakin la yusarrih bi annahu sami'a minhu hadzal hadis, fala yaqul sami'tu. Akan tetapi dia tidak mengatakan bahwa secara sharih, secara jelas bahwa dia mendengar langsung hadis tadi. Kalau dia katakan, kalau saya mengatakan sami'tu Syekh Abdullah, jelas saya langsung divonis pendusta. Kenapa? Karena saya tidak mendengar hadis itu dari Syekh Abdullah. Makanya saya menggunakan kata dari Syekh Abdullah atau qala Syekh Abdullah. Syekh Abdullah berkata. Ya. Jadi nggak jatuh pada dusta. Ya, cuma kita menyembunyikan perantara antara kita dengan Syekh Abdullah tadi. Fala yuqal sami'tu aw haddatsani hatta la yasira kadziban bidzalik. Ya. Maka dia tidak menggunakan rawi yang melakukan tadlis tadi, dia tidak mengatakan sami'tu, dia tidak mengatakan haddatsani sampai dia nanti bisa divonis sebagai seorang pendusta. Ya, kalau dia kadzab kan nanti langsung ditolak hadisnya sama sekali. Makanya dia menggunakan apa? Qala atau an. Tsumma qad yakunu alladhi asqatahu wahidan au aktsar, dan bisa jadi yang dia hapuskan itu satu rawi atau lebih. Wah, ya, jadi ternyata Syekh Abu Hashim mendengar dari syekh yang lain, misalnya mendengar dari Syekh Fahad misalnya, dari Syekh Abdullah. Ya, saya juga dengar dari Syekh Abdullah, saya belajar dari Syekh Abdullah. Tapi harusnya kan saya sampaikan ini.
bahwa saya mendengarnya dari Syekh Abu Hashim, ya, dari Syekh Fahad, dari Syekh Abdullah. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Syekh Fahad sama Syekh Abdullah saya hapus namanya, langsung saya katakan dari Syekh Abdullah. Ini namanya tadlis. Ya, makanya kalau enak, ya lebih enak lagi kalau misalnya pakai apa? Pakai diagram, ya. Kemudian kata beliau, al-farqu bainahu wa bainal irsal al-khafi. Perbedaannya tadlis isnad dengan irsal khafi. Qala Abul Hasan Ibn Qattan ba'da dzikrihi li ta'rif as-sabiq, al-farqu bainahu wa baina al-irsal huwa anna al-irsal riwayatuhu amman lam yasma' minhu. Apa bedanya dengan mursal khafi? Kata beliau, ya, beliau menukilkan dari al-Imam Abul Hasan Ibn Qattan setelah menyebutkan definisi tadlis yang telah kita sebutkan, perbedaan antara tadlis isnad dengan irsal, bahwa irsal, ya, riwayatnya itu dari seseorang yang dia tidak pernah mendengar. Ya, dia tidak pernah mendengar hadis tersebut. Misalnya saya nggak ketemu Syekh Mukbil. Ya, saya nggak pernah ketemu Syekh Mukbil. Kemudian, tapi sezaman, jangan Syekh Mukbil ya, Syekh Yahya Al-Hajuri lah misalnya. Ya, Syekh Al-Hajuri itu Masyaikh Yaman, atau Syekh siapa yang sezaman dengan kita, misalnya Syekh Saleh Al-Fauzan misalnya, Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, kan sezaman saya sama Syekh Saleh Al-Fauzan, tapi kan saya nggak pernah belajar dari Syekh Saleh Al-Fauzan secara langsung misalnya. Nah, saya mendengar penyampaian Syekh Saleh Al-Fauzan dari muridnya. Kemudian saya katakan an Syekh Fauzan, dari Syekh Fauzan. Ya, dari Syekh Fauzan misalnya. Saya nggak pernah mendengar itu dari Syekh Fauzan secara langsung. Ya, bahkan saya nggak pernah mengambil hadis dari Syekh Fauzan misalnya. Tapi dari murid-murid beliau. Kemudian saya katakan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, ini namanya irsal al-khafi. Irsal al-khafi. Ya, dia sezaman tapi kemudian tidak pernah mengambil hadis, dan mungkin juga dia ketemu tapi tidak pernah mengambil hadis dari syekh tersebut, cuma dia potong kompas, ya, dia tidak sebutkan penghubung antara dia dengan syekh tersebut, langsung dia sebutkan nama syekh. Ini namanya mursal khafi. Ya, kalau tadlis isnad, dia pernah ketemu sama syekh tadi, syekh sumber hadisnya tadi, dia pernah ketemu dan mengambil hadis bahkan, dan mengambil hadis darinya. Ya, cuma apa? Cuma dia hapuskan penghubung antara dia dengan syekh tadi. Kalau mursal khafi, dia nggak pernah ngambil hadis dari syekh. Ya, cuma dari murid-muridnya syekh. Ya, cuma dia sezaman dan juga mungkin pernah bertemu, cuma nggak pernah ngambil hadis dari syekh. Langsung dia potong kompas. Ini namanya mursal khafi. Kalau wa idahu dzalik anna kulla minal mudallis wal mursil irsalan khafiyan yarwi an syekhin syai'an lam yasma'hu minhu. Penjelasannya, ya, kesamaan antara mudallis, ya, dan mursil irsalan khafi, mursil yang khafi, dia sama-sama meriwayatkan dari syekh sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Bilafdin yahtamilu sima wa ghairahu, dengan lafaz yang membuat dia dikira mendengar hadis tersebut. Lakin mudallis qad sami'a min dzalika syai'a hadits ghaira allati dallasaha. Akan tetapi kalau mudallis, dia pernah mengambil hadis dari syekh yang dia sebutkan hadisnya tadi. Ya, dia pernah ngambil dari syekh tadi. Ada beberapa hadis yang dia riwayatkan langsung, tapi khusus riwayat ini dia nggak ngambil langsung, dia melalui perantara, cuma nggak dia sebutin. Ini yang mudallis, ya. Adapun mursil, ya, alahina annal mursil al-irsalan khafi lam yasma' min dzalika syekh abadan. Beda dengan mursil al-khafi, ya, yang melakukan irsal khafi, dia nggak pernah dengar sama sekali dari syekhnya. Ya. La hadits allati arsalaha wala ghairaha. Ya, dia tidak pernah mendengar hadis langsung, ya, yang dia sampaikan ini tidak pernah dia dengar langsung, demikian juga hadis-hadis yang lain. Lakinnahu asarahu aw laqiyahu, tapi dia cuma pernah satu masa dengan syekh tadi, atau ya dia pernah bertemu dengan syekh tadi, ya. Jadi dia sama-sama ngambil dari muridnya syekh. Cuma perbedaannya, kalau mudallis dia pernah ngambil hadis dari syekh tersebut, tapi bukan hadis yang dia tadlis. Adapun seorang mursil khafi, ya, mursil irsalan khafi, dia nggak pernah sama sekali ngambil hadis dari
Syekh tadi dia hanya satu zaman atau pernah bertemu saja, nggak pernah duduk ngambil hadis. Ya, ini namanya tadlis. Tadlis apa? Tadlis al-isnad. Tadlis al-isnad. Baik. Kalau contohnya, misaluhu, contohnya. Ya. Ma akhrajahul hakim bisanadihi ila Ali ibn Hashram. Qala lana ibnu Uyainah anil Zuhri. Faqila lahu sami'tahu minaz Zuhri. Faqala la. Wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Ya, haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar anil Zuhri. Wa fi hadzal misal asqata ibnu Uyainah itsnaini bainahu wa baina Zuhri. Contohnya kata beliau, ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, dengan sanadnya kepada Ali bin Hashram, maka mengatakan kepada kami Ibnu Uyainah, ya, Ibnu Uyainah menyampaikan sebuah hadis dari Az-Zuhri, ya, dari Al-Imam Az-Zuhri. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Uyainah, wahai Ibnu Uyainah, apakah engkau mendengarnya langsung dari Zuhri? Beliau kemudian mengatakan, tidak, la. Demikian juga aku tidak mendengarnya langsung dari orang yang mengambil langsung dari Az-Zuhri. Ya. Jadi apa? Beliau tidak mengambil langsung hadis tersebut dari Az-Zuhri, tidak juga mengambil langsung hadis tersebut dari orang yang mendengarnya dari Az-Zuhri. Berarti ada dua person yang dia hapuskan, ya, antara beliau, jadi antara Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah dengan Al-Imam Az-Zuhri. Ya, beliau ngaku. Faqala la wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Demikian juga aku tidak mengambil hadis ini dari orang yang pernah mendengar dari Al-Imam Az-Zuhri. Kemudian beliau sebutkan sanadnya, ya. Haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar aniz Zuhri. Ya. Menceritakan kepadaku Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri. Wa fi hadzal mithal asqata Ibnu Uyainah itsnaini bainahu wa bainaz Zuhri. Ya, maka di sanad hadis ini Al-Imam Ibnu Uyainah, ya, menghilangkan dua orang perawi antara beliau dan Al-Imam Az-Zuhri. Ibnu Uyainah mendengar dari Al-Imam Az-Zuhri. Ya, tapi kemudian dalam riwayat ini beliau memutus atau menghilangkan dua rawi yang menghubungkan antara dia dengan Az-Zuhri. Ini namanya tadlis. Tadlis yang dilakukan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Taib. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi dia menghilangkan penghubung antara dia dengan syekh tersebut dalam keadaan dia pernah mengambil hadis dari syekh tersebut. Kemudian, ya, termasuk bagian dari tadlis. Tadlis al-isnad ada yang disebut sebagai tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah. Ya. Qala hadha naw' min at-tadlis huwa fil haqiqah naw'un min anwa'it tadlis al-isnad. Perhatikan ini, barakallahu fikum. Kata beliau, jenis tadlis ini, yakni tadlis taswiyah, yakni dia termasuk dari jenis tadlis isnad. Ya, kalau tadlis tadlis isnad secara umum tadi atau contoh yang diberikan oleh beliau, yang dihapus itu adalah gurunya langsung. Dia menghapus gurunya langsung. Kalau tadlis taswiyah yang dihapus itu di tengah-tengah sanad, ada di tengah-tengah sanad itu yang tidak dia sampaikan rawinya. Ya. Kata beliau, ta'rifuhu wa riwayatur rawi an syekhi, thumma isqatu rawin dha'ifin baina thiqatain, laqiya ahaduhumal akhar. Wah, ini lebih canggih lagi ya, tadlis taswiyah, yaitu riwayat seorang rawi di atas kulkas. Tuh. Di peci kayak. Sebentar ya.
Baik, afwan. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi. Ya, tadlis taswiyah. Jadi kalau tadlis isnad tadi yang kita sebutkan, ya, dia yang dihapus itu adalah gurunya. Ya, dia tidak menyebutkan gurunya. Kalau tadlis taswiyah yang dia sebutkan itu di tengah-tengah sanad. Jadi dia nggak kontak sama tidak memiliki hubungan langsung dengan rawi yang dia hapuskan dari sanad. Kalau tadi contoh yang pertama, yang dihapus itu rawi yang memiliki kontak langsung dengan dia. Kalau tadi taswiyah, dia hapus di tengah-tengah sanad. Ya, di mana rawi ini tidak memiliki kontak langsung dengan dia. Dan rawi ini adalah seorang rawi yang dhaif dan diapit oleh dua rawi yang thiqah. Ya, ada dua rawi yang makbul, di tengah-tengahnya rawi yang dhaif. Dia hilangkan ini. Dan dua rawi yang mengapit rawi dhaif ini pernah saling mengambil hadis. Ya, jadi memang canggih ini ya, memang agak ruwet ini ya, tadlis taswiyah ini. Ya, jadi ada misalnya si A mengambil hadis dari si B, mengambil hadis dari si C. Ada A, B, C. Ya, ada A, B, C. Kemudian A ini ya seorang rawi yang thiqah. Antum buat deh A, B, C. A ini rawi yang thiqah, B rawi yang dhaif, C rawi yang thiqah. Taib, ya, A ini juga mendengar, dia mengambil hadis juga dari C secara langsung. Jadi ada hadis yang dia ambil dari B, kemudian dari C, ada hadis yang diambil dari C secara langsung. Ya. Kemudian ada seorang rawi meriwayatkan dari si A. Ya, misalnya ada rawi, ya, misalnya si D. Si D yang ambil hadis dari si A. Ya. Kemudian si D ini membuat sebuah dia nggak pengen kelihatan ada rawi yang lemah dalam sanad tersebut. Padahal tadi si B dhaif kan, maka dia hapuskan si B ini. Langsung dia meriwayatkan, D meriwayatkan dari A meriwayatkan dari C. B-nya mana? B-nya dihapus. Ini tadlis taswiyah. Jadi kelihatan hadisnya gimana? A meriwayatkan dari C. A ini thiqah, C itu thiqah. Seakan seorang rawi yang thiqah meriwayatkan dari rawi yang thiqah. Padahal di tengah-tengahnya ada siapa? Ada si B. Si B ini rawi yang dhaif. Ya. Ini tadlis taswiyah. Ya, jadi dia apa? Huwa riwayatul rawi an syaikhihi thumma isqatu rawin dha'ifin baina thiqatain. Laki ahaduma al-akhar. Ya, tapi ada syaratnya ya. Si A ini bertemu dengan si C, ya. Jadi bukan kemudian si A dan si C nggak pernah bertemu. Nggak, si A ketemu si C. Ya, tapi yang menghubungkan antara mereka harusnya ada si B, tapi si B-nya dihapus. Qala suratu dzalika an yarwiyar rawi hadisan an syekhi thiqatin. An syekhin thiqatin. Jadi seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh yang thiqah. Wa dzalika thiqatu yarwihi an dhaif. Kemudian syekhnya yang thiqah ini meriwayatkan dari seorang rawi yang dhaif. An thiqatin, tapi rawi yang dhaif ini meriwayatkan dari seorang yang thiqah. Wa yakunu as-thiqatani laqad laqiya ahaduhumal akhar. Dan rawi yang thiqah ini pernah bertemu, ya, pernah bertemu. Si A sama si C pernah ketemu, ya. Kemudian fayati al-mudallis alladhi sami'a al-hadits min thiqatil awal fayusqitu dhaif alladhi fi sanad. Kemudian datanglah muridnya tadi si D ngeriwayatkan dari si A, cuma kemudian apa? Dia hapuskan tadi rawi dhaif yang ada di tengah antara si A dengan si C. Fayusqitu dhaif alladhi fi sanad. Dia hilangkan rawi dhaif yang ada di sanad. Fayajalul isnad an syekhi thiqah an thiqati tsani. Maka dia pun menjadikan sanadnya tadi, ya, riwayatannya tadi dari syekhnya yang thiqah langsung loncat kepada syekh yang kedua, syekh yang thiqah yang kedua, yang dhaif nggak disebutin, tapi dengan apa? Bilafdin muhtamal, dengan lafadz yang muhtamal, ya,
pakai an atau qala, nggak pakai sami'a atau haddatsana, ya, nggak menggunakan lafaz sami'a, sami'tu atau sami'a atau haddatsana, nggak pakai lafaz tersebut. Ya, lafaznya muhtamal. Fa yusawil isnad kullahu thiqatin. Ya, maka dia pun menjadikan sanad tadi semuanya menjadi apa? Menjadi thiqah. Nah, itu namanya tasbiyah, menyamakan. Ya, jadi sama. Semuanya thiqah, nggak ada yang dhaif. Semuanya jadi thiqah. Yang dhaifnya udah dihilangin. Ya. Qala hadza naw' min at-tadlis syar'u anwa'i tadlis li'anna thiqatal awal qad la yakunu ma'rufan bitadlis. Maka ya, jenis ini merupakan jenis yang paling parah daripada jenis tadlis. Kenapa? Karena thiqah yang pertama, syekhnya tadi, ya, bisa jadi dia tidak dikenal sebagai orang yang melakukan tadlis. Tapi yang melakukan tadlis siapa? Muridnya. Ya enggak? Syekh A tadi kan tidak ngapa-ngapain. Ya, dia tetap menyampaikan bahwa dia meriwayatkan ini dari seorang rawi yang dhaif. Tapi siapa yang kemudian membuat rawi dhaif ini hilang? Muridnya. Nah, ini yang susah. Ya, kalau misalnya Syekh A ini dikenal suka melakukan tadlis, gampang. Jadi kalau dia meriwayatkan dengan an, wah ini ada kemungkinan ini ada dia melakukan tadlis. Tapi permasalahannya Syekh ini bukan dia yang melakukan tadlis. Tapi yang melakukan tadlis adalah muridnya. Ini dia permasalahannya. Ya, ini yang menjadi permasalahannya. Maka dia katakan, ya hadzal naw' minat tadlis syarru anwa'it tadlis. Maka jenis tadlis ini merupakan tadlis yang paling parah. Li'anna thiqatal awal, ya, li'anna as-thiqatal awwala qad la yakunu ma'rufan bitadlis. Karena syekh yang thiqah yang pertama tadi, ya mungkin bisa jadi dia bukan seorang yang dikenal dengan tadlis. Fayajiduhul waqifu ala sanadi kadzalika ba'da taswiyati qad rawahu an thiqatin akhar fayahkum lahu bisihhah. Ya. Maka orang yang menemukan sanad tadi, ya, dia melihat sanad tadi dari Syekh A, dari si B, ya, dia melihat bahwa nggak ada masalah dalam sanad ini. Ya, si A bukan seorang yang suka mentadlis. Ya, jadi ketika ada periwayatannya si A dengan lafadz an, kita tidak perlu curiga karena dia bukan seorang yang melakukan tadlis. Padahal yang melakukan tadlis adalah muridnya si D. Jadi dia bisa hilang dari pengawasan seorang muhaddits. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita ngeri-ngeri kalau lihat seperti ini ya. Berarti ada apa? Ada penghapusan. Yang menghapus bukannya si A tadi, tapi muridnya si D. Ya, maka dikatakan bahwa ini merupakan jenis tadlis yang paling parah. Taib. Wa fihi ya ghararun syadid. Maka di dalamnya terdapat penipuan yang parah. Baik. Qala, ya, kemudian kata beliau, asyharu man kana yaf'alu huma, ya, Baqiyah bin Walid, Baqiyah bin Walid. Siapa yang suka memberikan melakukan tadlis semacam ini, diantaranya adalah Baqiyah ibnul Walid. Qala Abu Mushir ahaditsu Baqiyata laisat naqiyah fakun minha ala taqiyah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Abu Mushir, hadis-hadisnya Baqiyah, ya, tidaklah bersih. Ya, tidaklah bersih, ya, artinya tidak bersih dari aib, dari cacat. Fakun minha ala taqiyah, maka hendaknya engkau berhati-hati. Dari hadisnya Baqiyah, ya, ibnul Walid. Kemudian yang juga suka melakukan tadlis adalah Al-Walid ibnu Muslim. Al-Walid ibnu Muslim. Baik. Nah, sekarang ada nggak bentuknya seperti ini? Ada. Sekarang beliau beli contohnya. Contoh tadlis. Ma rawahu, ya, tadi contoh tadlis at-taswiyah. Ma rawahu Ibnu Abi Hatim fil Ilal. Qala sami'tu Abi wa dzakarul hadits alladzi rawahu Ishaq bin Rohawai.
Kata beliau, hadis ya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal, beliau mengatakan sami itu Abi, kemudian beliau menyebutkan sanadnya ya riwayat dari Ishaq bin Rahawai an Baqiyah, dari Baqiyah, qala haddatsani Abu Wahbil Al-Asadi an Nafi' an Ibnu Umar. Hadis la tahmadul Islam mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yihi. Ya, hadis yang diriwayatkan kata Baqiyah ya menceritakan kepadaku Abu Wahab Al-Asadi ya, menceritakan kepadaku Abu Wahab Al-Asadi baik dari Nafi' dari Ibnu Umar. An ya, dia menggunakan lafaz an Nafi' an Ibnu Umar haditha la tahmadu ya Islam al-mar'i hatta ta'rifu ya uqdata ra'yih. Janganlah engkau memuji keislaman seseorang sampai engkau mengetahui ikatan atau simpul dari pemikirannya, dari simpul dari pemahamannya. Janganlah kalian memuji keislaman seseorang sampai kalian mengetahui ikatan atau simpul dari pikirannya. Qala Abi, kemudian kata Al-Imam Ibnu Abi Hatim, berkata bapakku, hadzal hadits lahu amrun qalla man yafhamuh. Ya. Berkata Abu Hatim, ini bapaknya Ibnu Abi Hatim, ini Abu Hatim mengatakan hadis ini di dalamnya terdapat satu perkara yang sedikit orang yang bisa memahaminya. Kemudian rawa hadzal hadits Ubaidullah ibn Amr an Ishaq bin Abi Farwah an Nafi'. Ya. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ubaidillah bin Amr. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sanad ini ya riwayatnya adalah riwayat dari Ubaidillah bin Amr dari Ishaq bin Abi Farwah dari Nafi'. Ya. Berarti yang dihapuskan oleh Baqiyah ada dua orang rawi. Ya. Jadi dia menghapuskan Ishaq bin Abi Farwah, seorang rawi yang dhaif. Anda melihat di sana di tabel ya, Ishaq bin Abi Farwah ini seorang rawi yang dhaif. Ya, langsung dia meriwayatkan dari Nafi'. Ya, Nafi' thiqah. Ya. Jadi dia dia menghilangkan seorang yang dhaif. Ya. Yaitu Ishaq ibn Abi Farwah. Ya. Kemudian wa Ubaidillah ibn Abi Amr, ya, kunyatuhu Abu Wahab. Ya. Ubaidillah bin Amr ini kunyahnya adalah Abu Wahab. Bahwa Asadi, dan dia adalah Asadi. Jadi sebenarnya ini juga ada tadlis syuyukh ya, karena dia menamakan nama syekhnya dengan nama yang tidak dikenal. Ya, harusnya Abu Wahab Al-Asadi itu ya dia dikenal dengan Ubaidillah bin Amr. Ubaidillah bin Amr. Ya. Kemudian dia ganti namanya. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Baqiyah Ibnul Walid di sini. Yang pertama dia ganti nama gurunya dari siapa? Dari Ubaidillah bin Amr, dia ubah menjadi Abu Wahab Al-Asadi. Wah, ya. Ini nanti tadlis syuyukh, ini termasuk tadlis syuyukh. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia hapus sumber dari Ubaidillah bin Amr tadi mengambil hadis, yaitu Ishaq bin Abi Farwah. Langsung dia potong kompas. Ya, Abu Wahab Al-Asadi atau Ubaidillah ibn Amr namanya, nama aslinya, seakan-akan langsung meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya. Fakanahu Baqiyah wa nasabahu ila Bani Asad kaila yuftan lahu. Maka Baqiyah Ibnul Walid ya menisbahkan Ubaidillah bin Amr kepada Banu Asad, kemudian dia memberikan kunyah dengan Abu Wahab. Kaila yuftan lahu, agar tidak ketahuan. Hatta idza taraka Ishaq bin Abi Farwah la yuhtada lahu. Ya, sehingga ketika dia menghilangkan Ishaq bin Abi Farwah nggak ketahuan bahwa dia menghilangkan Ishaq bin Abi Farwah. Kalau dia katakan langsung ya haddatsani Ubaidillah bin Amr an-Nafi', oh orang udah ketahuan. Ya, Ubaidillah bin Amr ya enggak mendapatkan hadis ini dari Nafi'. Pasti ada rawi yang kamu hapuskan, yaitu Ishaq bin Abi Farwah.
Nah, dia bagaimana caranya agar nggak ketahuan? Ya, agar nggak ketahuan bahwa Ishaq bin Abi Farwah ini dihapus, dia ganti nama Ubaidillah bin Amr dengan Abu Wahab al-Asadi. Ya, ini yang dilakukan oleh Baqiyah Ibnul Walid. Ya, ini adalah tadlis taswiyah, salah satu dari jenis tadlis al-isnad. Jadi dia bukan menghapus rawi yang dia mengambil hadis dari rawi tersebut, akan tetapi dia hapus rawi yang rawi dhaif yang diapit oleh dua orang rawi yang thiqah. Taib. Tadlis asyuyukh sebentar. Sekarang kita masuk kepada tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh tadi sempat kita singgung ya. Yang tadi syuyukh itu dia memalsukan atau menamakan, bukan memalsukan, dia menyamarkan syekhnya agar nggak ketahuan bahwa itu syekhnya. Qala ta'rifuhu huwa an yarwi ar-rawi an syekhi haditsan sami'ahu minhu fayusammiyahu au yakniyahu au yansibahu au yasifahu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf. Definisi dari tadlis asyuyukh adalah seorang rawi yang meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh yang dia mengambil hadis dari syekh tersebut, namun dia menamakannya atau memberikan kunyah. Ya, memberikan kunyah artinya memanggilnya dengan lafaz Abu siapa gitu ya. Au yansibahu, atau dia menasabkan syekh tersebut, menisbatkan syekh tersebut atau mensifatinya dengan sesuatu yang tidak dikenal, agar syekh tadi itu menjadi tidak dikenal, nggak ketahuan bagaimana keadaannya. Ya, jadi dia menyamarkan identitas syekhnya. Syarhut ta'rif. Ya, penjelasan dari definisi ini. An yarwiya rawi al-mudallisu an syekhin haditsan sami'ahu minhu, yakni la yujad isqatun wala hadfun fi tadlisi syuyukh, lakin yujad ya tamwiyatun wa taqtiyatun lismi syekh au kunyatihi ya au nisbatihi au sifatihi. Seorang rawi mudallis meriwayatkan dari syekh sebuah hadis yang memang dia dengar dari syekh tersebut. Maksudnya dia tidaklah melakukan pemutusan, ya, nggak ada rawi yang dia hilangkan. Ya. Pada tadlis syuyukh dia tidak melakukan penghapusan seorang rawi dari sanad. Akan tetapi ya dia menutupi nama syekh. Ya, tamwiyatun wa taqtiyatun li ismi syekh. Dia menutupi nama asli syekhnya. Atau dia menutupi kunyah syekhnya atau nisbatnya atau sifatnya. Ya, contoh kata beliau. Ada seorang syekh. Nah, ini beliau ngambil contoh nama beliau sendiri. Ya. Ada seorang syekh namanya Mahmud bin Ahmad At-Tohan. At-Tohan. Nah, beliau ya, Mahmud bin Ahmad At-Tohan. Nah, Mahmud bin Ahmad At-Tohan ini dia punya kunyah Abu Hafsin. Ya, Abu Hafsin. Kemudian dia punya nisbat At-Tohan. At-Tohan ini suatu kawasan di Suriah sana ya, di negeri Syam. Qala wa min sifatihi ya anna lihyatahu baydha. Kemudian dari sifatnya dia memiliki jenggot yang berwarna putih. Fayatil mudallisi fayaqul haddatsani. Ya, kemudian datang seorang ya mudallis, kemudian dia mengatakan haddatsani Ibnu Ahmad. Ya, haddatsani Ibnu Ahmad. Ya. Meriwayatkan kepadaku Ibnu Ahmad. Dia dusta nggak? Enggak. Kenapa? Nama Syekh Mahmud Tohan adalah Mahmud bin Ahmad. Ya. Jadi dia haddatsani Ibnu Ahmad. Ya. Meriwayatkan kepadaku Ibnu Ahmad. Bohong nggak? Enggak. Wong namanya Syekh kan Mahmud bin Ahmad. Haddatsani Ibnu Ahmad. Ya. Atau haddatsani Abu Suhail. Hah? Abu Suhail? Ya. Dia meriwayatkan kepada kami
atau menceritakan kepada kami Abu Suhail. Ternyata Syekh Mahmud Tohan ini selain Hafiz, dia punya anak lain namanya Suhail. Kemudian Mudallis ini mengatakan haddatsani Abu Suhail. Jadi dia ambil, ada anaknya namanya Suhail, ya sudah, kita ambil jadi nama beliau, kunyah beliau. Padahal kunyah beliau yang masyhur siapa? Abu Hafs. Ya. Mahmud Al-Halabi, haddatsani Mahmud Al-Halabi. Karena Tohan itu berasal dari berada di provinsi Halab, ya. Tohan itu sebuah kota, ya, sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Halab. Maka dia memanggil dengan Mahmud Al-Halabi. Ya, misalnya ada orang dari Sleman, ya, namanya Ahmad Aslemani. Ahmad ikut gak ini Ahmad? Ya, tapi kemudian dipanggil Ahmad Al-Jogjawi misalnya. Nah, ini sama kasusnya. Mahmud At-Tohan jadi Mahmud Al-Halabi. Atau haddatsani Dzulihya Al-Baidha, haddatsani Dzulihya Al-Baidha. Menceritakan kepadaku seseorang yang berjenggot putih. Nah, qala fahadhil umur ya tantabiqu ala syekh. Maka penyebutan ini ya memang ada pada diri sang syekh. Ya, kemudian binisbati li ism huwa Ibnu Ahmad haqiqatan. Ya, dengan namanya memang namanya Ibnu Ahmad, kan Mahmud bin Ahmad, Ibnu Ahmad, betul, enggak ada dusta. Binisbati li kunyatihi fa huwa Abu Suhail li anna Suhailan ibnun min abna'i. Dari kunyahnya dia dinamakan Abu Suhail, dikunyahkan dengan Abu Suhail karena Suhail ini adalah salah seorang dari anaknya. Wa binisbati linisbah fa huwa Halabi li annahu min Madinati Halab. Ya. Dari sisi penisbatan, ya, dia disebut sebagai Halabi karena dia berasal dari kota Halab atau provinsi Halab. Wa binisbati li sifatihi fa huwa Dzulihya Baidha haqiqatan. Kemudian dari apa? Dari sifatnya. Ya, dia memiliki jenggot putih. Memang betul Syekh memiliki jenggot yang putih. Walakin asy-syaikhu la yu'raf bainan nas bihadhihi asma. Ya, akan tetapi Syekh Mahmud Tohan tidaklah dikenal oleh manusia dengan apa yang dia sebutkan. Syekh Ibnu Ahmad, Syekh Abu Suhail, Syekh Mahmud Al-Halabi, Syekh Dzulihya Al-Baidha. Orang enggak ada yang mengenal dengan sifat-sifat tersebut. Fatasmiyatuhu biha nau'un minal ikhfa wa tadlis. Ya, lismi syekh. Maka apa yang dia lakukan di sini penamaan dia ini merupakan ya ikhfa, penutupan, ya, penyembunyian dan melakukan tadlis terhadap nama syekh. Wa hadza huwa alladhi ya yuriduhul mudallis. Maka inilah yang diinginkan oleh al-mudallis. Yasifuhu bima la yu'raf bihi kay la yu'raf. Dia mensifati syekhnya tadi dengan sifat-sifat agar tidak dikenal. Wadzalika liwujudi aibin fihi kadha'ifin aw sigari sinnin aw ghairi dzalik. Yang demikian itu karena ada kekurangan, ada aib pada syekhnya. Bisa jadi syekhnya itu lemah atau bisa jadi syekhnya itu masih muda atau sebab yang lainnya. Contohnya qaulu Abi Bakar bin Mujahid ahadi a'immatil qura haddatsana Abdullah ibn Abi Abdillah ya yuridu bihi Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani. Di mana Abu Bakar bin Mujahid menyampaikan, ya, beliau adalah salah seorang a'immatul qura, haddatsana Abdullah bin Abi Abdillah. Ya, menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah. Yang dia inginkan adalah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Ya, ini yang kita kaji kitabnya setiap malam Kamis, ya. Ya, dalam malam Kamis itu, ya, Ibnu Abi Dawud. Ya, dia itu dikenal namanya adalah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Tapi kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ya. Dia namanya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Abu Bakar adalah kunyahnya. Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani. Maka kemudian Abu Bakar bin Mujahid, ya, menamakannya dengan Abdullah bin Abi Abdillah. Ya. Maka ini tidak masyhur. Yang masyhur adalah Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani atau Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani. Taib. Ini dilakukan oleh Abu Bakar Mujahid. Qala hukmu tadlis. Mudah-mudahan selesai tadlis, ya. Hukum tadlis. Amma tadlisul isnad, ya, fa makruhun jiddan. Ya, dzammahu aktsarul ulama wa kana Syu'bah
min asyaddihim dzamman lahu faqala fihi aqwalan minha at-tadlis akhul kadzib. Adapun tadlis al-isnad ya, maka hukumnya adalah makruh sekali, sangat dibenci. Ya, kebanyakan para ulama ya mencelanya. Bahkan Syu'bah adalah orang yang paling keras celaan terhadap orang yang melakukan tadlisul isnad. Ya, maka beliau mengatakan di antara ucapan beliau at-tadlisu akhul kadzib. Ya, tadlis itu merupakan saudara dusta. Qala amma tadlisu taswiyah fa huwa ashaddu karahah minhu hatta qala al-Iraqi innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lah. Ya, adapun tadlis taswiyah maka ini lebih berat lagi kebencian terhadap atau tidak disukainya. Ya, sampai al-Iraqi mengatakan bahwa innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lah. Ini merupakan celaan bagi orang yang sengaja untuk melakukannya. Amma tadlisu syuyukh fa karahatuhu akhaf min tadlisil isnad li'anna al-mudallis lam yuskit ahadan wa inna ma karahatu bisababi tadyi al-marwi anhu wa taw'iri tariqi ma'rifatihi ala sami' wa takhtaliful hal fi karahati bihasabil ghardil hamil. Ya, adapun tadlis asyuyukh maka kemakruhannya atau kebenciannya lebih ringan daripada tadlis isnad. Karena al-mudallis tidaklah menggugurkan seorang syekh, ya, namun dia dimakruhkan karena dia telah menyia-nyiakan apa yang dia riwayatkan dan membuat orang menjadi susah untuk mengetahui jalan yang menyampaikannya kepada hadis, ya. Dan kondisi dimakruhkannya tersebut tergantung dengan apa tujuannya, apa tujuan dia melakukan tadlis syuyukh. Qala al-aghradu al-hamil ala tadlis. Kemudian tujuan-tujuan mengapa seseorang itu melakukan tadlis. Ya. Yang pertama dha'fu syekh au kaunuhu ghairu thiqatin. Dia melakukan tadlis ya, dan tujuan orang melakukan tadlis asyuyukh ada 4. Sekarang dia bicara tentang tadlis, tujuan orang melakukan tadlis asyuyukh. Yang pertama dha'fu syekh au kaunuhu ghairu thiqatin. Yang pertama syekhnya adalah seorang syekh yang dhaif atau dia adalah seorang yang bukan rawi yang thiqah. Kemudian ta'khur wafati syekh bihaitsu syaraka taliba fi sima'i minhu jama'atun ja'u ba'da hadza talib. Kemudian yang kedua, syekhnya terlambat meninggal dunia. Ya, syekhnya agak akhir meninggal dunia. Ya. Dibandingkan dengan ya bihaitsu syaraka taliba fi sima'i minhu jama'atun ja'u ba'da hadza talib. Ya, karena ada murid-murid senior, murid-murid yang lebih junior daripada murid dari syekh ini yang kemudian mengambil hadis. Ya, mengambil hadis yang sama. Jadi dia nggak mau tersaingi. Sehingga dia palsukan nama syekhnya. Karena banyak orang yang mengambil hadis dari syekh tersebut. Qala syigaru sini syekh bihaitsu yakunu asghar minar rawi anhu. Kemudian kenapa dia samarkan nama syekhnya? Karena usia syekhnya masih muda. Bahkan lebih muda daripada dirinya. Kemudian yang keempat, kasratu riwayati an syekh fala yuhibbul iktsar min dzikri ismi syekhihi ala suratin wahidah. Kemudian dia menginginkan ya banyak periwayatan dari syekh. Ya, dia menginginkan agar riwayat itu banyak, dan dia tidak ingin menyebut hanya satu nama saja. Ya, hanya satu nama saja. Jadi seakan-akan dia meriwayatkan dari banyak syekh. Padahal syekhnya cuma satu. Ini tujuan dari tadlis asyuyukh. Kemudian al-aghradu hamila ala tadlis isnad khamsatun. Kemudian yang adapun tujuan yang membuat orang melakukan tadlis isnad ada 5. Yang pertama tauhimu uluwil isnad. Ya, agar dia dikira memiliki sanad yang tinggi. Ay ayyuhiman nas anna isnadahu alin. Ini agar manusia mengira dia memiliki sanad yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, fawatu syai'in minal hadits an syekhin sami'a minhu katsir. Yang kedua, ya terlewatinya sebuah bagian dari hadis, terlewatinya sebuah bagian hadis dari syekh yang dia dengar. Ya. Jadi apa? Karena ada yang hilang, yang tidak dia dengar dari syekh. Kenapa kok saya luput dari syekh ini? Hadis ini kok nggak ada saya dengar dulu? Ya sudah, sekarang kan saya dengar deh. Ya, perantaranya dihapus. Sekarang kan saya mendengar langsung dari syekh.
Ya, dia nggak pengen dikatakan bahwa dia terlepas dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syekh tadi. Maka dia ambil hadis itu dari jalan orang lain, tapi jalan orang lain ini dihapus, seakan-akan dia ngambil langsung dari Syekh tersebut. Kemudian tambahan yang motif seseorang itu melakukan tadlis al-isnad, ya, yang ketiga dan keempat, yang kelima sama dengan apa yang disebutkan dari tadlis asyuyukh, ya. Tiga sebab yang disebutkan dalam tadlis asyuyukh. Ini dha'fu syekh, au ta'akhur wafati syekh, au sigharu sini syekh. Qala asbabu dhammil mudallis, ya, salasatun wahya ihamhu sima mimman lam yasma minhu. Ya, kenapa mudallis ini dicela? Karena yang pertama, ya, dia ihamu musima mimman lam yasma minhu, karena dia menggambarkan seakan-akan dia mendengar hadis dari seseorang yang tidak dia dengar hadisnya. Ya, kemudian uduluhu anil kashfi ilal ihtimal. Ya, kesengajaan dia untuk menutupi dia menyimpangkan dari membuka al-ihtimal, yakni kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmuhu bi annahu law dzakara alladzi dallasa anhu lam yakun mardhiyan. Kemudian dia tahu bahwa apabila dia tidak menyebutkan, dia menyebutkan apa yang dia lakukan, yang dia terbuka tentang tadlisnya, maka orang-orang tidak akan meridhoinya. Qala hukmu riwayatil mudallis, ikhtalafa ulama fi qabuli riwayatil mudallis ala aqwal. Ashharuha qaulan. Para ulama berbeda pendapat tentang penerimaan hadis seorang mudallis, ya. Di antara pendapat yang masyhur ada dua pendapat. Yang pertama, raddu riwayatil mudallis mutlaqan wa in bayyana sima li anna tadlisa nafsahu jarhun. Pendapat yang pertama, ya, menolak semua riwayat mudallis secara mutlak. Ya, walaupun dia menjelaskan bahwa dia benar-benar mendengarkan hadis tersebut. Kenapa? Karena tadlis ini merupakan suatu jarah. Ya. Wa hadzal qaul ghairu mu'tamad, akan tetapi pendapat ini tidaklah diambil, ya, tidak dijadikan patokan. Kemudian ada tafsir wa huwa qaulus sahih, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. In saraha bis-sima'i qubilat riwayatuhu, ay in qala sami'tu aw nahwaha qubila hadithuh. Apabila dia secara sharih menyebutkan bahwa dia mendengar, ya, dia melawatkan hadis dengan sami'tu, ya, melawatkan hadis dengan lafaz sami'tu au haddatsani, maka diterima hadisnya. Wa illam yusarrih bisima lam tuqbal riwayatuhu, ay in qala an wa nahwaha lam yuqbal hadithuh. Apabila dia tidak melakukan mengatakan dengan lafaz yang sharih, misalnya dia meriwayatkan hadis dengan an, maka tidak diterima hadisnya. Qala bima yu'rafu tadlis, kemudian faedah selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui tentang tadlis? Yu'rafu tadlisu bi ahadi amrain. Ya, diketahui tadlis dengan dua perkara. Yang pertama, ikhwarul mudallis nafsihi idza su'ila annahu dalasa kama jaro libni Uyainah. Ya, seperti yang pertama yang pertama, tadlis itu diketahui dengan penghabaran sang mudallis sendiri. Sang mudallis ngaku bahwa dia melakukan tadlis. Sang mudallis ngaku. Seperti ketika dia ditanya, dia ngaku bahwa dia melakukan tadlis. Seperti yang kita sebutkan tadi, Ibnu Uyainah. Ya, yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah. Dia mengatakan dari Zuhri. Ketika ditanya, hal sami'ta minaz Zuhri, dia qala la. Tapi aku mendengarnya dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri. Ngaku dia. Kemudian yang kedua, nasu imamin min a'immati hadza sya'an binaan ala ma'rifati dzalika minal bahthi wat tatabbu'. Kemudian ada nas dari seorang imam, dari imam yang mendalami ilmu ini, ya. Jadi dari pengetahuan dia, dari penelitian dia, ya, dari pencarian dan penelitiannya, maka diketahui bahwa di dalam sanadnya terdapat tadlis. Kemudian asyharul musannafat fi tadlis wal mudallisin. Kemudian tulisan-tulisan yang terkenal, ya, dalam permasalahan tadlis dan mudallis. Qala hunaka musannafat fit tadlis wal mudallisin katsirah. Dan di sana ada, ya, tulisan-tulisan yang banyak tentang tadlis dan mudallisin.
Yang paling terkenal adalah salah satu musannafat Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada 3 karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi, wahidun fi asma'il mudallisin, wasmuhu at-tabyin li asma'il mudallisin, wal akharani ya afroda kullan minha li bayani nau'in min anwa'it tadlis. Ya, kemudian dan 2, dia memiliki 3 karya. Yang pertama tentang nama-nama rawi yang mudallis, judulnya At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Adapun 2 kitab lainnya beliau menyendirikan dalam menjelaskan jenis-jenis tadlis. Kemudian yang kedua, Tabyinu li Asma'il Mudallisin li Burhanuddin Ibn al-Halabi. Waqad tubiyat hadar risalah. Kemudian kitab At-Tabyin li Asma'il Mudallisin karya Burhanuddin Ibn Halabi. Kemudian yang ketiga, ya ta'rifu ahli taqdis bi maratibi al-mausufina bitadlis. Ya, kitab Ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mausufin bitadlis karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, rahimahullahu taala. Dengan demikian selesai kita dalam pembahasan tadlis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan mursal al-khafi, kemudian mu'an'an dan mu'annan. Bismillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.